Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudaraku dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di sore hari ini kita bisa berhadir di mushola ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya. Selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam pertemuan yang singkat ini saya sampaikan terkait dengan penggolongan manusia menurut Al-Quran. Ya, Allah sendiri memang menggolongkan kita sebagai manusia. Kalau kita lihat di dalam suratul Fatihah, manusia itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang mendapat nikmat dari Allah. Yang kedua adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang tersesat. Itu kalau kita lihat di dalam suratul Fatihah. Nanti kita lihat di dalam surat Al-Baqarah di awal, itu gambarannya yang pertama adalah orang muttaqin. Yang kedua adalah kafir. Yang ketiga adalah orang munafik. Dan ini cukup banyak dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ini. Walaupun nanti kalau kita kembalikan ke suratul Fatihah, 3 golongan itu kita selalu memohon kepada Allah supaya kita berada pada jalan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diawali dengan pengakuan kita, ikrar kita bahwa kita hanyalah seorang hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Setelah itu kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, itu yang selalu kita pinta. Ya. Jadi kita setiap hari itu menghendaki mendapatkan jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Karena kalau kita lihat dalam ayat itu, sekali lagi, penggolongan manusia di dalam suratul Fatihah itu ada 3. Kita tidak menghendaki jalannya orang yang tersesat, juga tidak menghendaki jalannya orang yang dimurkai oleh Allah. Nanti kalau penjelasan lebih rinci itu nanti kita lihat di suratul Baqarah, ya di awal itu. Yakni pada surat Al-Baqarah itu yang saya sampaikan tadi adalah orang muttaqin.
Itu di ayat 2 sampai ayat yang kelima. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Anak-anakku ada yang hafal satu ayat itu, satu ayat surat Al-Baqarah ayat 2, anak-anak? Nah, ditanya kok diem aja. Hafal nggak surat Al-Baqarah ayat yang kedua itu? Dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah gambaran yang ada di dalam surat Al-Baqarah awal itu. Yang pertama adalah orang muttaqin. Di dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah gambaran orang muttaqin itu seperti apa. Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Anak-anakku, yang gaib itu apa? Yang nggak nampak itu apa? Di ayat ini kira-kira apa? Yang dimaksudkan adalah Allah. Allah itu tidak nampak. Tapi adanya semua yang wujud ini karena dari zat yang satu, yaitu Allah. Di semua ada ini, Adam ini, semua yang nampak ini karena dari zat yang satu, yaitu Allah. Maka nanti kalau kajian tauhid, karena tegaknya sholat itu adalah tercegahnya perbuatan keji dan mungkar. Itu ujlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanhanil faksha'i wal munkar wala dzikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah olehmu apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Alkitab, yang dimaksudkan Al-Quran. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sholat itu penting. Artinya sholat itu merupakan benteng bagi kita untuk tercegahnya perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu berapa kali satu hari satu malam, anakku? Berapa kali sholat satu hari satu malam? 5 waktu. Berapa rakaat? 17. Yang wajib dibaca di dalam sholat itu surat apa? Fatihah. Apal suratnya? Apal artinya apal? Artinya apal enggak? Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini memang ngadepin pengajian kalau ada anak-anak itu nggak bisa kita lepas, Pak. Kita ngomong yang kita pikirkan yang tua, yang anak-anaknya ribut. Nah, sekali-sekali kita tanya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, di situ dijelaskan oleh Allah. Dan dari sebagian apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka membelanjakan di jalan Allah. Artinya berinfak. Menggunakan harta di jalan Allah, termasuk tadi diumumkan ada kurban. Ini kalau bisa bagi kita yang belum mendaftar ada duit ya kurban lah. Tapi yang nggak ada duit ya paling tidak berpikir tahun depan kalau masih hidup kita berusaha kurban. Karena kurban ini penting, merupakan syiar Islam, ya. Makanya kalau di dalam surat Al-Hajj ayat 37 itu disampaikan, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging itu, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kamu. Walaupun ayat ini turun sebenarnya dulu terkait dengan orang kafir Quraisy. Jadi kalau dia pas hari raya gitu atau hari-hari besar, karena dari dulu memang ada hari-hari besar, orang kafir Quraisy itu juga korban, tapi dagingnya dan darahnya itu diciprat-cipratkan ke patungnya. Patung itu berada di sekitar Ka'bah, jadi di dagingnya gitu diberikan, walaupun patungnya nggak bisa makan, tapi di situ dikasih.
Makanya ketika sahabat tahu, kata Rasul, kitalah sebenarnya yang berhak untuk melakukan kurban itu. Ya. Makanya bagi kita dinyatakan oleh Allah bahwa darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah, yang sampai adalah ketakwaan di antara kamu. Maka ini penting juga bagi kita, merupakan syiarnya gitu. Apalagi kalau saya cerita kurban, di Medan itu kurban itu murah meriah, Pak. Saya katakan satu orang 2.200.000 ya, Pak ya. 250. Di Jawa itu minimal itu 3,5 juta per orang per bagian. 3,5 juta, 4 juta, 4,5 juta. Karena memang lembunya besar. Makanya saya bilang tadi kalau di Medan itu masih ya murah meriah kalau saya bilang, karena hanya 2 jutaan ya. Oleh karena itu ini termasuk membelanjakan harta kita di jalan Allah, itu perintah dari Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian lanjutan itu cirinya orang-orang yang muttaqin itu adalah mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan kepada kitab-kitab sebelum kamu. Jadi seluruh kitab yang dari Allah, Injil, Taurat, Zabur, dan Sukuf itu inti ajarannya sama, yaitu mentauhidkan Allah gitu. Jadi kalau cerita ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu sama-sama ingin mengajarkan tentang tauhidnya, walaupun mungkin secara syariatnya beda, tetapi ajaran yang pokok itu sama, yaitu dia mengajarkan tentang wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Itu yang penting sekali, karena memang intinya adalah tauhid, untuk mentauhidkan Allah itu ajarannya. Kalaupun nanti beda-beda ya. Dan Nabi Isa kita tahu, Nabi Isa itu terlahir ke dunia tanpa ayah. Sehingga kalau nanti konsepnya Al-Quran, kejadian Isa itu sama dengan kejadian Adam. Kalau Adam itu tanpa ayah, tanpa ibu, kalau Nabi Isa itu masih ada ibunya. Makanya nasabnya dinisbatkan kepada ibunya, Isa ibnu Maryam. Di jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan lebih sedihnya lagi, seorang nabi bagi dulu pengikutnya bagus, tapi belakangan dianggap anak Tuhan karena memang dia tidak ada ayahnya. Tetapi kalau memang nanti di surat At-Tur itu dijelaskan, memang sebenarnya Tuhan Allah itu memberikan kebebasan. Boleh aja kamu menganggap Tuhan, tapi andilnya apa gitu. Ya, andilnya apa andilnya? Kalau Allah yang menciptakan itu, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurusi semuanya itu Allah gitu ya. Tapi kalau ada orang tahu-tahu muncul menganggap Tuhan atau dianggap Tuhan padahal tidak punya prestasi apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang itulah, apalagi dulu ketika Firaun terkait dengan Tuhan, dengan Allah itu, dengan Rob itu, agak terbengong-bengong ketika debat sama Musa tentang Tuhan, tentang Allah. Ya, Tuhanmu seperti apa Musa? Karena kalau dikatakan Tuhan langit dan bumi, dia akhirnya membuat batu bata sehingga membuat piramida, ingin menengok Tuhan di atas di langit. Itu tidak mungkin bisa melihat. Maka kata Nabi Musa, Tuhanku adalah Tuhan nenek moyang kita. Baru Fir'aun terbengong-bengong, karena apa? Karena kalau nenek moyangnya aja Tuhannya Allah itu gitu. Sementara Fir'aun mengaku Tuhan. Jadi ini kembali masalah tadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita disuruh mengimani Al-Quran. Maka Al-Quran dibaca,
dipahami, diamalkan dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian beriman dengan kehidupan akhirat. Jadi kita nanti setelah mati itu akan melanjutkan perjalanan kita sebagai manusia. Nah, ini yang tidak diimani oleh orang-orang kafir. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Itu di dalam surat Sajadah. Orang-orang kafir itu mengatakan, apa mungkin kita akan hidup kembali menjadi makhluk yang baru? Ya kenapa pemikirannya? Kalau kita sudah jadi tulang belulang itu tidak akan hidup lagi. Padahal mudah bagi Allah. Dan kalau kita ditanya, kita ini dari zat yang mati, Pak. Karena kita diciptakan dari apa? Dari apa, anakku? Kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanah itu kan mati, tapi bisa menjadi manusia yang bernyawa. Walaupun nyawa itu Allah yang meletakkan. Tapi bagi Allah mudah gitu. Tapi sekali lagi orang-orang kafir itu tidak percaya gitu. Tidak percaya kalau kita nanti dihidupkan kembali. Padahal sebenarnya cukup gamblang, jelas ya. Sehingga nanti kalau sering baca Quran, kita lihat dalam Al-Quran untuk menghidupkan manusia itu gampang, sehingga diberikan logika. Karena Islam itu yang pasti secara logika, manteknya itu jelas gitu ya. Kami sering ngasih contoh itu, Bapak Ibu, terutama mungkin kita yang sudah paham, kacang hijau yang kita beli dari kedai itu, sentuhkan aja dengan air, itu akan tumbuh menjadi toge, Pak. Sentuhkan air, atau disiram air aja sore. Sore itu jam gini disiram, besok atau mungkin besok sore itu sudah menjadi toge. Itu kan gampang hidupkan. Padahal itu kalau nggak disiram air, dibiarin gitu, toge itu, 1 bulan nggak akan tumbuh dia, Pak. Nah, manusia juga gitu dijelaskan oleh Allah. Untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati di kubur itu, gambarannya hanya seperti tanah yang kering kerontang kemudian diberi hujan oleh Allah. Artinya disiram air oleh Allah. Maka akan tumbuh rerumputan dan banyak binatang-binatang itu. Makanya sebenarnya bagi kita cukup gamblang ya, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah dan kita akan menghadapi yaitu nanti perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa harus ada kiamat atau harus ada hari akhirat? Ada neraka surga. Karena kalau di dunia ini, Pak, kita lihat sejarah dalam kehidupan manusia itu. Apalagi nanti yang berkuasa itu orang-orang yang zalim, itu ya rusak negara ini atau bumi ini. Kalau kita lihat contohnya dari Namrud. Ketika Namrud, nabinya siapa anakku? Anakku tahu nggak? Ketika Namrud yang kuasa mengaku Tuhan, siapa nabinya? Nabi Ibrahim. Kalau Fir'aun, nabinya Musa. Ya. Kalau ketika Ashabul Kahfi, siapa rajanya? Siapa rajanya Ashabul Kahfi? Anak-anakku. Dikyanus. Ya, siapa tadi? Dikyanus. Ya, ini supaya tahu juga cerita Ashabul Kahfi, mungkin surat Al-Kahfi juga di situ jelas. Ya. Ketika ada raja yang menanya kepada rakyatnya atau kepada pejabat-pejabat yang lain menanyakan siapa sebenarnya Tuhan? Dijawab Tuhan itu yang tidak pernah sakit. Maka Dikyanus nggak pernah sakit mengatakan berarti aku Tuhan. Nah, dia seorang raja. Akhirnya mengaku Tuhan. Seluruh negeri itu yang tidak mengakui dirinya Tuhan dibunuh. Tetapi ketika itu ada beberapa anak muda yang tidak mau, tetapi dia berpikir kalau ini kita bunuh ini anak muda. Sementara nanti akan
mengganti generasi-generasi yang muda menjadi pejabat ini. Maka diberikan waktu sekitar 10 hari atau 2 minggu, maka Ashabul Kahfi itu mencari jalan itulah menuju gua. Setelah mendapatkan gua bersama anjing, ya, karena memang binatang yang paling cerdas itu adalah anjing. Binatang yang paling cerdas. Kenapa? Karena dia bisa dididik, apalagi nanti kaitannya dengan ya polisi-polisi itu bisa dididik dengan baik. Sampai-sampai dalam Islam kalau kita punya anjing, kita didik, kita lepas menangkap kijang katakan gitu dengan ucapan bismillah, maka daging kijang itu halal bagi kita. Itu kan hebat itu. Sehingga Ashabul Kahfi nanti ya penghuni gua itu ditidurkan oleh Allah. Berapa tahun ditidurkan anak-anakku? Berapa? 300 tahun atau 309? 309 tahun, tapi hitungannya hijriah ya. Kalau Masehi itu ya sekitar 300 tahun. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kalau kita lihat nanti di dalam surat Al-Baqarah awal gambaran orang muttaqin. Dan nanti kalau cerita gambaran orang kafir itu cukup pendek, 2 ayat saja. Di ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan nanti cerita Al-Munafikun itu yang paling banyak. Karena memang orangnya belit-belit. Jadi nanti bisa dilihat dari ayat yang ke-8 ya sampai ayat yang ke-20. Jadi di situ dijelaskan gambaran orang-orang munafik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu menjelaskan manusia itu di Suratul Fatihah itu ada 3 kelompok, 3 golongan. Di surat Al-Baqarah juga 3 golongan. Tapi nanti di ayat yang lain itu 2 golongan. Contohnya di dalam surat Bayyinah. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kalau dalam ayat itu orang kafir ada 2. Orang-orang kafir musyrik dan ahli kitab gitu ya. Kalau dari ayat itu ada 2 orang kafir itu. Bisa dari ahli kitab, baik bisa jadi orang-orang kafir Quraisy. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kalau kita lihat di surat Bayyinah, beda dengan orang yang beriman gitu. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Jadi kalau kita pengen jadi makhluk yang baik di antara makhluk yang lain, maka harus membekali diri menjadi orang yang beriman. Apalagi kalau ibu, bapak nanti baca surat Al-Asr dan surat At-Tin, itu gamblang. Surat Al-Asr apa anak-anakku? Surat Al-Asr hafal enggak? Hafal. Coba yang hafalkan, coba. Satu orang coba. Hafal enggak? Coba baca sama-sama kalau enggak anak-anakku dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr artinya apa kira-kira? Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan beramal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
dan saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cukup gamblang bagi kita sebenarnya. Supaya hidup tidak rugi, itu jadi orang yang beriman. Termasuk nanti di akhirat itu Allah sudah janjikan, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa dzul haqqo wa wal azizul hakim. Itu di dalam surat Luqman, ya, di ayat yang ke 8, ayat yang ke-89 itu dijelaskan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah janji Allah yang pasti benar. Maka kita berusaha membekali diri jadi orang yang beriman. Walaupun iman itu kadang naik, kadang turun. Ya. Al-iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang turun. Kapan ketika naik? Ketika taat kepada Allah. Kapan turun? Ketika maksiat. Maka kita jaga iman itu harus dibina dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau menurut Miftah Farid, membina iman itu yang pertama itu dengan ilmu dulu. Ilmu. Membina iman yang pertama dengan ilmu. Maka kita wajib menuntut ilmu supaya tetap iman kita kuat. Apalagi kalau kita bisa memperhatikan kehidupan kita. Kehidupan kita. Sampai memang Allah menyatakan wa fi anfusikum afalatu besirun. Pada dirimu itu ada ayat-ayat Allah, apakah kamu tidak melihat gitu. Jadi sebenarnya pada diri kita ini terkait dengan iman itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur dengan fitrah kita, kita ini mestinya tunduk kepada aturan Allah. Di jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian nanti di dalam surat 64 juga dijelaskan, memang di situ huwaladzi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min wa huwa bima ta'maluna basir. Dia Allah tuh yang telah menciptakan kamu, tapi di antara kamu ada yang mukmin, ada yang kafir. Memang manusia itu seperti itu di dalam kehidupan dunia ini. Walaupun secara dzuriyah keturunan kita keturunan orang soleh. Sekali lagi kita semuanya orang kafir itu ya keturunan orang soleh dulunya. Karena ketika Nabi Nuh itu turun dari kapal, manusia di bumi tidak ada kecuali hanya manusia yang di kapal itu. Jadi ketika terjadi banjir bandang, ya semua manusia yang tidak naik kapal itu mati, Pak. Yang berada di kapal itu semuanya mukmin, gitu. Hanya masalahnya setelah ke dunia beda-beda, akhirnya ada yang kafir, ada yang mukmin. Jadi, makanya saya sampaikan tadi, secara dzuriyah itu keturunannya keturunan orang soleh. Maka ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, gitu ya, ketika sampai Taif dilempari batu dan kotoran, ketika malaikat menawarkan bagaimana kalau mereka orang-orang Taif dihancurkan, kata Rasul jangan, dia belum mengerti apa yang saya sampaikan itu kebenaran. Mudah-mudahan kalau dia tidak mau, mudah-mudahan anaknya, kalau anaknya belum mau, mudah-mudahan cucunya. Itulah cara dakwah Rasulullah dengan kesabaran. Kenapa? Karena pada punggungnya orang-orang kafir itu ada nutfahnya orang mukmin. Contoh itu kalau mungkin Bapak Ibu mungkin nengok sejarah di zaman Rasul, Abu Lahab, Abu Jahal itu menentang Islam, tapi anaknya masuk Islam. Termasuk Ikrimah contohnya. Dia ada orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau cerita hidayah, petunjuk itu hanya dari Allah, kita nggak bisa memaksakan. Ya, nggak bisa maksa gitu. Karena itu hidayah dari Allah. Makanya kalau kita tengok sejarah, Nabi Ibrahim itu berharap sekali kepada Allah, ayahnya itu menjadi orang beriman, tapi nggak menjadi beriman sampai meninggal. Malah ayahnya pembuat patung, padahal dia nabi.
yang sangat-sangat berharap kepada Allah, ayahnya menjadi orang yang beriman. Termasuk nanti Nabi Nuh. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu berharap betul istrinya itu jadi orang beriman, Pak. Tapi nyatanya istri Nabi Nuh, Nabi Lut itu nggak beriman. Jadi itu kalau kita lihat contoh-contoh sejarah dalam Quran, termasuk nanti Fir'aun itu mengaku Tuhan tapi istrinya Islam. Justru menurut Quran yang sudah dijamin perempuan untuk masuk surga itu adalah istri Fir'aun. Kalau ibu-ibu kan belum jaminan kan, Bu? Belum kan? Belum. Saya juga belum. Tapi berharap ya, Bu ya. Berharap kita masuk surga. Tapi istri Fir'aun itu sudah minta dibuatkan rumah lagi di surga. Karena memang suaminya mengaku Tuhan, dia Muslim. Itu. Hanya ketika itu memang saking marahnya Fir'aun kepada istrinya, itu ketika mati itu ditindih batu yang paling besar di saat itu di situ. Tapi ketika sebelum ditindih itu Allah mencabut ruhnya Asiyah itu, diangkat oleh Allah, maka ketika dihimpit batu besar itu jasadnya sudah tidak ada ruhnya, artinya tidak merasakan sakitnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kehidupan itu ya ada kafir, ada mukmin, dan itu untuk berjuang, ya. Dengan adanya orang kafir, orang mukmin, kita berjuang. Ini saya sampaikan tadi kaitan dengan golongan ini sebenarnya untuk mengoreksi diri sendiri, kita berada di kelompok mana gitu sebenarnya. Tujuan saya tadi sebenarnya. Jadi kelompoknya mukmin atau kelompoknya kafir. Kalau kafir enggak lah kita. Apakah kelompoknya munafik? Ya itu yang mungkin, Pak. Ikan ini repot memang. Maka kita ajak kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu menjelaskan yang saya sampaikan tadi, ya terkait dengan orang-orang mutakin, orang-orang kafir, dan orang-orang munafikun. Dan ini nanti masih banyak sebenarnya yang dalam Al-Quran, ya. Nanti ada orang yang dicintai oleh Allah, ya. Orang yang dicintai, dan ada juga orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah muksinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena ada innallah yuhibbul muksinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka saya sering sampaikan di mana-mana, mari kita berbuat baik hanya karena Allah semata-mata. Itu selalu saya sampaikan. Jangan berpikir kalau kita berbuat baik maunya dipuji atau dibalasi oleh orang lain, jangan ke situ. Tapi berbuat baiklah walaupun sekecil apapun, niat kita adalah karena mencari keridhaan Allah semata-mata. Karena dipastikan berbuat baik itu Allah akan membalasi dengan kebaikan. Allah yang membalasi. Mbak, nanti kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, ketika para nabi menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, apa yang selalu disampaikan? Aku tidak pernah minta upah kepadamu, upahku hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hampir semua nabi ketika berdakwah. Kenapa? Karena dakwahnya ditolak, Pak. Dakwahnya ditolak, makanya dia sampaikan. Dia tidak berharap kecuali Allah yang membalas. Jadi apa yang saya sampaikan itu, ya Allah juga yang akan membalasinya. Makanya jangan sangat berharap. Kalau sering saya bilang, kita hidup jangan berharap sama manusia, kecewa, Pak. Ya, tanggal 14 Februari pemilihan umum, rata-rata pengen Anies jadi presiden, nggak jadi, kalau nggak kan kecewa, Pak. Karena terlalu berharap itu. Berharap itu kepada Allah, jangan kepada manusia. Sehingga ada pertanyaan, Pak,
Negeri kita ini kalau dipegang oleh si A, si B nanti rusak, Pak. Enggak juga, enggak pasti. Kenapa? Bumi ini milik Allah. Loh, kalau manusia ini kan gampang. Ini hari kafir, besok jadi mukmin gampang, Pak. Jangankan besok, kalau kita lihat contoh dalam Al-Quran, ya, paginya masih kafir, Pak. Pagi. Loh, siangnya jadi mukmin apa? Contohnya siapa? Ahli sihir ketika beradu dengan Nabi Musa. Jadi ahli sihir itu jumlahnya 300 orang kurang lebih. Akhirnya berhadapan dengan Nabi Musa, kamu dulu atau aku dulu? Kata ahli sihir, udah kamu dulu aja. Seperti kawan akrab, Pak. Makanya nanti Firaun itu marah. Kenapa? Karena nampaknya sudah akrab, akhirnya orang-orang ahli sihir itu melemparkan kayu dan tali menjadi ular yang orang takut melihatnya itu. Tapi oleh Allah Musa suruh melepaskan tongkatnya. Begitu tongkat dilepas menjadi ular paling besar, semuanya ditelan. Udah ditelan semua, ahli sihir 300 sujud semua, Pak. Dan beriman. Hebatnya lagi, Fir'aun itu mengatakan, kenapa kamu beriman belum izin aku? Maka akan kupotong dan kubunuh dan kusalib kamu. Dan dia siap untuk mati walaupun dibunuh oleh Fir'aun. Itu kan luar biasa, Pak. Kita suruh istiqomah saja kalau di negeri kita ini. Dengan uang 300 itu bisa pindah, Pak. 200, 100 itu pindah, Pak. Jangankan dibunuh gitu ya. 300, 200 saja pindah, Pak. Udah nggak istiqomah lagi. Jadi untuk istiqomah itu memang berat gitu. Ini contoh. Jadi sebenarnya udah banyak seperti itu. Walaupun nanti kalau cerita balikannya juga ada. Dulu orangnya soleh, ya baik, tapi tahu-tahu matinya dalam kondisi fasik. Itu nanti bisa dibuka kalau ingin nengok sejarahnya. Itu adalah Bal'am al-Ba'urah. Itu di dalam surat Al-A'raf ayat 175. Itu ada dijelaskan nanti. Karena itu ada apa namanya penjelasan dari situ. Ya, jadi memang dulu seorang ulama besar tapinya matinya dalam kondisi kefasikan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sampaikan tadi, mari kita berharap hanya kepada Allah semata-mata. Jangan kepada yang lain. Apalagi cerita rezeki, cerita didik anak, ya kita memang berusaha iya, tapi kepasrahan kepada Allah itu harus sungguh-sungguh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya banyak masih yang saya sampaikan tadi. Ada di situ gambaran orang yang dicintai oleh Allah, termasuk tadi mutakin, sopirin, ya, muksitin, mutawakilin, yaitu orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang sabar itu juga dicintai oleh Allah. Tapi nanti ada juga yang dimurkai oleh Allah, ya, yaitu termasuk fasikin, orang fasik, mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena jam sudah hampir dekat dengan waktu. Ini saya sampaikan, mari kita sama-sama berusaha menjadi orang-orang yang muttaqin. Kalau dalam suratul Fatihah yang kita pinta menjadi orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Ini sering saya sampaikan. Yang mendapat nikmat dari Allah itu adalah para nabi, siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Itu yang kita pinta setiap hari, Bapak Ibu. Jadi berusahalah kita untuk baik. Kalau cerita kita masuk surga, enggak masuk surga kita, Pak, sebenarnya. Walaupun apakah mampir neraka, ya enggak tahu lah kita, gitu. Nah, tapi jangan dianggap nanti di neraka satu hari itu enak. Enggak, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia, jadi agak lama gitu ya. Jangan nanti menganggap wah enak, sebentar kok. Dan kadang-kadang orang menganggap gitu, dosa sedikit kan maksudnya. Ya segera minta ampun, karena konsep Islam itu kalau berbuat salah segera. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi kalau kita berbuat salah, segera minta ampun kepada Allah, karena yang bisa mengampuni Allah. Gitu. Itu kalau salahnya kepada Allah, tapi kalau salahnya kepada manusia, ya minta maaf. Kalau memang nyuri dibalikkan, gitu. Atau kalau hutang ya dibayar hutangnya. Jadi minta maaf nggak bisa, nggak cukup dengan minta maaf.
Hari raya sudah minta maaf, utangnya lunas gak bisa, utang tetap utang. Ya, jadi apalagi kalau cerita utang ini kan unik gitu ya. Yang mati justru meninggalin yang hidup, beda dengan warisan. Yang mati ninggali yang hidup tapi ninggalin harta, tapi ini ninggalin utang. Yang sedih itu kadang-kadang di masyarakat anaknya bertanggung jawab, tapi begitu menyampaikan nggak tanggung jawab juga. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ini saya sampaikan terkait dengan golongan-golongan ini supaya kita bisa mana yang terbaik pandangan kita ya menurut Al-Quran. Karena kita sudah dikasih fitrah oleh Allah dengan baik, mari kita gunakan fitrah ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh manusia itu sebenarnya baik secara fitrahnya. Hanya sadarnya ada yang seperti Fir'aun, ada yang lain ya. Fir'aun itu sadarnya kalau punya fitrah baik itu ketika hendak mati baru sadar. Karena ketika dekat mati dia mengatakan aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Jadi baru beriman setelah dekat mati, makanya tidak diterima oleh Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan doa kita setiap hari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim itu Allah kabulkan. Ya, mudah-mudahan kita berada di jalan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nggak usah ya, karena memang sudah pinter juga, sudah ngaji pun sudah lama, ngapain nanya ya kan. Mungkin demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.